Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 10 Februari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana pada saat itu Amira, Adam, Yuda, dan juga Aksa akhirnya berhasil untuk keluar dari gudang yang terbakar ya kawan-kawan. Mereka akhirnya bisa selamat dan kondisi mereka baik-baik saja. Namun tak lama setelah itu, Aksa menerima telepon dari salah satu stafnya yang mengingatkan Aksa bahwa mereka pagi ini ada meeting dengan klien. Dan Aksa juga harus mengajak Adam Black dalam meeting ini. Namun pada saat itu, baju mereka benar-benar sangat kotor ya kawan-kawan, dan penampilan mereka tentunya tidak sangat pantas untuk melakukan meeting, sehingga akhirnya Adam merekomendasikan butik terdekat, di mana butik tersebut itu menjual baju-baju untuk laki-laki dan juga perempuan. Namun sesampainya di sana, ternyata konsep butik tersebut sudah berubah. Mereka kini menjual baju-baju cosplay. Dan pada saat itu, Galang, Amira, Adam, dan juga Aksa, mereka berempat mengenakan kostum wayang ya kawan-kawan. Awalnya Aksa sedikit protes, namun Amira memberikan usulan bahwa Hotel Rahardian memang sudah berskala internasional, namun mereka harus bisa menunjukkan bahwa mereka tetap mencintai Indonesia. Dengan baju wayang orang tersebut, mereka akan bisa menampilkan karakter dari Hotel Rahardian. Nah, di sini momen lucu pun terjadi saat Aksa, Yuda, dan juga Adam sedang memakai kostum tersebut. Saat itu Aksa dan juga Adam terlihat kesusahan. Mereka pun berebut untuk meminta bantuan kepada Yuda ya kawan-kawan. Bahkan mereka pun sampai terjatuh. Dan tak lama setelah itu Amira pun muncul dengan kostum terbarunya. Semua mata terpana melihat kecantikan Amira. Bahkan pada saat itu Aksa pun sampai berhayal ya kawan-kawan jika dirinya dan juga Amira itu adalah pasangan Dewi dan juga Pangeran. Mereka saling menyatakan perasaan satu sama lain hingga pada akhirnya ada dua orang yang ingin merebut Amira, yaitu Yuda dan juga Adam. Namun saat itu Amira tetap setia bersama dengan suaminya, yaitu Aksa. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana pada saat itu akhirnya mereka pun sampai di kantor, dan kedatangan mereka membuat semua orang menjadi heboh ya kawan-kawan. Akhirnya Aksa menjelaskan semuanya dan menjelaskan tentang konsep yang Aksa dan juga yang lainnya pakai saat itu, hingga membuat karyawannya pun menjadi semakin takjub. Bahkan kliennya pun sangat puas ya kawan-kawan dengan apa yang Aksa, Amira, dan juga Adam lakukan, karena dirinya merasa sangat terhormat dan spesial ya kawan-kawan, karena Aksa dan juga yang lainnya menyiapkan sampai segitunya untuk menyambut kedatangannya. Namun sebelum saat itu klien dan juga Aksa meeting, Aksa menyuruh Amira untuk pulang karena Aksa merasa bahwa Amira telah mengalami hari yang berat, sehingga Aksa pun menyuruh Amira untuk beristirahat ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu, di sisi lain, Zora, Reno, dan juga Hilda, mereka pun terluntang-lantung di jalanan. Mereka sempat meminta maaf kepada Bastian ya kawan-kawan, bahkan sampai berlutut di hadapannya. Namun Bastian menghiraukan mereka dan malah mengusir mereka. Mereka pun kelaparan ya kawan-kawan, hingga mereka pun saat itu membeli jajanan gerobakan, yaitu seblak. Hilda bahkan sampai tidak mau makan ya kawan-kawan karena merasa jijik. Namun pada akhirnya Hilda pun memakan seblak itu juga. Dan saat itu Zora pun melihat Pak Kusno yang sedang bersama dengan anak buah Lian Bagaskara. Zora saat itu memiliki sebuah rencana ya kawan-kawan, di mana dirinya akan masuk ke dalam lingkaran keluarga Lian Bagaskara. Zora akan berpura-pura dirinya akan memberikan informasi tentang Bastian Rahardian kepada Lian Bagaskara. Namun di balik itu semua, Zora malah justru ingin mencuri informasi dari Lian Bagaskara yang akan diberikan kepada Bastian, agar nantinya Bastian masih menganggap bahwa mereka bertiga itu berguna dan membiarkan mereka itu pulang ke rumah. Ya, namun sangat disayangkan saat itu semua rencana mereka gagal karena ternyata Lian telah memasang penyadap di sepatu Kusno, sehingga Lian pun mendengar semua percakapan Zora, Reno, dan juga Hilda. Bahkan saat itu Lian pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga ya kawan-kawan. Namun saat di perjalanan, saat itu Reno berhasil untuk melumpuhkan salah satu preman yang menjaga dirinya ya kawan-kawan, dan mereka pun berusaha untuk kabur. Namun mereka tidak berani lompat dari mobil, hingga pada akhirnya Amira yang saat itu sedang menuju pulang bersama dengan Yuda melihat semua kejadian itu. Amira pun menyuruh Yuda untuk menolong mereka, sehingga membuat Yuda pun bingung ya kawan-kawan. Di satu sisi, orang yang membawa Reno dan juga yang lainnya itu adalah anak buah Lian Bagaskara. Namun di sisi lain, jika Reno saat itu tidak diselamatkan, Yuda takut apabila nantinya Amira malah justru akan curiga kepada Yuda. Oleh karena hal itu, Yuda akhirnya menyelamatkan mereka semua ya kawan-kawan. Dan saat itu salah satu anak buah Pak Lian menelpon Pak Lian dan memberitahu bahwa sandera mereka telah berhasil lolos karena diselamatkan oleh Yuda. Sepertinya Yuda mau berkhianat karena di gudang saja Yuda menyelamatkan Aksa, meskipun mereka telah memberikan kode kepada Yuda. Ya, di sini sepertinya Lian terlihat sangat marah dengan Yuda karena menganggap bahwa Yuda mungkin telah berkhianat kepada dirinya. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, mungkin maksud Yuda menyelamatkan mereka semua yaitu karena Yuda ingin mendapatkan kepercayaan dari keluarga Bastian ya kawan-kawan. Karena dengan mendapatkan kepercayaan, Yuda akan lebih mudah untuk menghancurkan mereka semua. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode kali ini adalah tentang mengambil sebuah keputusan. Ya, sebuah keputusan yang salah akan membuat kita melakukan tindakan yang salah, dan tindakan yang salah akan membawa kita ke dalam hasil yang tentunya sangat buruk, yang hasil yang tidak pernah kita inginkan. Seperti halnya Zora mengambil keputusan untuk menjadi mata-mata dan berusaha untuk mengelabui Lian Bagaskara. Namun akhirnya Zora bahkan hampir saja celaka karena keputusannya sendiri. Ya, untung saja Amira berhasil untuk menyelamatkan mereka semua. Nah, kira-kira apakah kedepannya Zora, Reno, dan juga Hilda akan berubah menjadi baik kepada Amira setelah peristiwa ini? Tonton terus ya sinetron kesayangan kita semua, yaitu sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.